Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu pola-pola hereditas. Penurunan atau pewarisan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen disebut dengan hereditas. Mekanisme pewarisan sifat mengikuti aturan-aturan tertentu yang disebut dengan pola-pola hereditas. Pada pelajaran kali ini, kita akan menyilangkan beberapa sifat dari tanaman. Istilah-istilah dalam mempelajari pola-pola hereditas adalah: yang pertama, parental atau P, induk yang disilangkan. Misalnya P1 merupakan induk dalam persilangan pertama dan P2 induk pada persilangan kedua. Gamet atau G, sel kelamin jantan atau sel kelamin betina, biasanya separuh dari sel induk. Filial atau F, hasil keturunan atau anak. F1 merupakan keturunan pertama dan F2 merupakan keturunan kedua. Gen, faktor pembawa sifat. Gen dominan yaitu gen yang kuat, ditulis dengan huruf besar. Misalnya M besar membawa sifat manis, sedangkan gen resesif atau lemah ditulis dengan huruf kecil. Misalnya M kecil membawa sifat asam. Sifat dari gen dominan akan menutupi sifat gen resesif jika kedua gen tersebut berada bersama-sama. Misalnya M besar M kecil membawa sifat rasa manis, bukan rasa asam. Alel, pasangan gen yang terdapat pada kromosom sehomolog dari kedua induknya yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Misalnya, manis dengan asam, panjang dengan pendek, dan sebagainya. Cara penulisan pasangan gen satu alel menggunakan huruf yang sejenis. Misalnya, M besar M kecil, M besar M besar, atau M kecil M kecil. Selanjutnya kita lihat genotip, yaitu keadaan genetik dari suatu individu atau populasi, merupakan faktor pembawa sifat dari kedua induknya. Ada genotip dominan homozigot yang dilambangkan dengan misalnya M besar M besar, membawa sifat manis misalnya. Genotip heterozigot misalnya M besar M kecil, membawa sifat manis. Kenapa? Karena manis dominan terhadap asam. Genotip resesif homozigot M kecil M kecil membawa sifat asam. Jika genotip terdiri atas satu gen dominan dan satu gen resesif, gen dominan ditulis di depan gen resesif. Contohnya ya tadi M besar M kecil atau A besar A kecil. Fenotip, sifat yang muncul atau dapat diamati dari suatu organisme. Misalnya warna bunga ungu, bentuk biji bulat, dan sebagainya, dipengaruhi oleh faktor gen dan lingkungan. Contohnya, orang yang mempunyai genotip bakat menyanyi, misalnya orang tuanya sudah pintar menyanyi, tidak akan bisa menjadi penyanyi yang baik jika tidak pernah berlatih. Kemudian selanjutnya kita lihat karakter, istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat yang dapat diturunkan. Misalnya warna bunga, setiap varian dari suatu karakter disebut sifat atau trait. Misalnya warna bunga ungu atau putih. Sekarang kita lihat hukum pewarisan sifat yang dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel 1856 sampai 1863. Berdasarkan eksperimennya dengan menggunakan kacang ercis atau Visum sativum. Alasan Mendel memilih kacang ercis itu adalah: yang pertama, memiliki banyak varietas dengan pasangan sifat yang kontras. Misalnya di sini bentuk biji, ada yang bulat, ada yang keriput. Kemudian warna biji,
ada yang kuning, ada yang hijau. Kita lihat lagi warna bunga. Ada yang ungu, ada yang putih. Kemudian bentuk polongnya, ada yang menggembung, kemudian ada yang mengerut. Warna polong, ada yang kuning, ada yang hijau. Selanjutnya posisi bunga. Ada yang aksial, ada yang terminal. Aksial itu di samping, sedangkan terminal di ujung. Selanjutnya ukuran batangnya. Ya, ada yang tinggi, kemudian ada yang pendek. Sifat selanjutnya adalah dapat melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Kemudian mudah dilakukan perkawinan silang, cepat menghasilkan biji, dan menghasilkan banyak keturunan. Kita lihat di sini hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan adalah suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Dapat dibuktikan dengan monohibrid, yaitu penyilangan dengan satu sifat beda. Kita lihat di sini parental satunya adalah U besar disilang dengan U kecil U besar berwarna ungu, U kecil berwarna putih. Kita lihat gamet pertamanya adalah U besar. Karena di sini yang U besar ini hanya ada satu macam gamet, U besar saja. Untuk U kecil gametnya adalah U kecil saja, satu macam saja. Kita lihat F1 atau keturunan pertamanya adalah U besar digabung dengan U kecil adalah U besar U kecil. Jadi bunganya ungu. Ini 100% berbunga ungu. Untuk keturunan keduanya, kita lihat P2-nya adalah F1 disilang dengan F1, yang mana F1-nya adalah U besar U kecil disilang dengan U besar U kecil, yaitu bunga ungu disilang dengan bunga ungu. Untuk gametnya, untuk bunga ungu ini U besar U kecil, gametnya ada dua macam, yaitu U besar dan U kecil. Untuk keturunan keduanya atau F2-nya adalah kita lihat di sini. Kita lihat papan persilangannya. Jadi gametnya ada U besar, ada U kecil. Kemudian yang ini U besar U kecil. Jadi U besar digabung dengan U besar, warnanya ungu. Kemudian U besar digabung dengan U kecil, warnanya juga ungu. Dan U kecil dengan U besar ditulisnya U besar U kecil, warnanya juga ungu. Dan U kecil digabung dengan U kecil, warnanya putih. Berarti di sini ungu lebih dominan daripada putih. Rasio genotipnya atau F2-nya adalah di sini kita lihat ada U besar, kemudian ada U besar U kecil dan U kecil. U besarnya ada satu macam. U besar U kecilnya ada dua macam dan U kecilnya ada satu macam. Jadi perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Untuk perbandingan fenotip F2-nya adalah sini kita lihat bunga ungu berbanding bunga putih. Kita lihat bunga ungunya ada berapa macam? Ungunya ya 1 ditambah 2, jadi ada 3 bunga ungu dibanding dengan 1 bunga putih. Jadi perbandingan fenotipnya adalah bunga ungu banding bunga putih adalah 3:1. Sekarang kita lihat hukum pewarisan sifat yang keduanya adalah hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 atau hukum asortasi atau berpasangan adalah suatu kaidah yang menyatakan bahwa
setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Dapat dibuktikan dengan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Kita lihat di sini induknya adalah biji bulat warna kuning, ya, dihibrid dengan dua sifat beda, kemudian disilangkan dengan biji keriput warna hijau. Ya, kita lihat di sini yang betinanya itu adalah gennya homozigot dominan, B besar B besar, K besar K besar. Kemudian yang jantannya adalah gennya homozigot resesif, B kecil B kecil, K kecil K kecil. Jadi di sini biji bulat warna kuning lebih dominan terhadap biji keriput warna hijau. Untuk gamet pertamanya, ya, kita lihat di sini B besar B besar, K besar K besar. Untuk gamet pertamanya kita lihat di sini, ya, dari individu yang dominan kita lihat gametnya adalah B besar K besar. Kemudian untuk individu yang resesif gametnya adalah B kecil K kecil. Ya, jadi di sini alel dari B besar dipasangkan dengan alel dari K besar. Ya, jadi beda alel. Ya, alel B dipasangkan dengan alel K. F1-nya adalah B besar B kecil, K besar K kecil. Jadi digabungkan di sini gametnya warnanya adalah biji bulat warna kuning, ya. 100% biji bulat warna kuning. Untuk keturunan keduanya, P2-nya, kita lihat di sini F1 disilang dengan F1, ya, yang mana biji bulat warna kuning disilang dengan biji bulat warna kuning. Jadi gen yang heterozigot biji bulat warna kuning disilang dengan heterozigot biji bulat warna kuning. Untuk gamet keduanya kita lihat di sini, ya, B besar bisa ketemu dengan K besar, bisa ketemu dengan K kecil. Demikian juga dengan B kecil bisa ketemu dengan K besar, bisa ketemu dengan K kecil. Jadi gametnya ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, kemudian B kecil K kecil. Kita lihat di sini bagaimana cara menyilangkannya. Ya, kita untuk memudahkannya kita buat papan persilangannya. Yang individu jantan kita buat gametnya di sini, ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Demikian juga dengan gamet yang betinanya. Yang ke bawah gamet yang betina, yang ke kanan gamet yang jantan. Ya, untuk persilangannya tinggal kita gabungkan aja, ya. Kita lihat di sini. Untuk persilangan yang pertama biji bulat warna kuning, ya. Di sini kita lihat B besar K besar, B besar K besar digabung. Jadi individunya adalah B besar B besar, K besar K besar. Biji bulat warna kuning. Kita lihat selanjutnya adalah ini B besar K besar digabung dengan B besar K kecil. Jadi B besar B besar, K besar K kecil. Fenotipnya adalah masih bulat warna kuning. Selanjutnya, ya, B besar K besar digabung dengan B kecil K besar. Individunya jadinya B besar B kecil, K besar K kecil. Jadi fenotipnya adalah bulat kuning. Selanjutnya, ya, B besar B kecil, K besar K kecil, biji bulat warna kuning. Selanjutnya
B besar, K besar, K kecil, bulat, kuning. Ini. Nah, ini ada B besar, K besar dengan B besar, K kecil, B besar, K kecil. Jadi individunya B besar, K kecil. Jadi fenotipnya adalah bulat hijau ya. Jadi yang muncul adalah warna hijau, bukan warna kuning lagi. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, ya bulat kuning. Ya, karena di sini ada B besar, ada K besar. Selanjutnya bulat hijau, ya. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. Ya, bulat kuning. Nah, ini keriput kuning. Ya, di sini muncul B kecil, K besar, ya. Jadi di sini muncul warna keriput. Ya. Warna bulatnya sudah tidak ada, warna keriput kuning. Kemudian B kecil, K besar, K kecil, keriput kuning, bulat kuning. Selanjutnya B besar, B kecil, K kecil, bulat hijau. Kemudian B kecil, K besar, K kecil, keriput kuning. Dan terakhir di sini muncul gen resesif semua. Jadi B kecil, K kecil. Jadi yang muncul warnanya adalah keriput hijau. Rasio genotipnya adalah bisa kita lihat di sini. Ya, kita tulis aja, ada B besar, K besar, ada B besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar. Ya, jadi kita tulis di sini genotipnya. Ya, kita lihat di papan persilangannya, perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 2 banding 1 banding 4 banding 1 banding 2 banding 2 banding 1. Jadi yang angka 4 ini adalah genotipnya yang mana? Angka 4 itu genotipnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti yang angka 4 itu adalah B besar, K kecil. Ya. Kemudian yang angka 1 di belakang ini, mana genotipnya? Yaitu B kecil, K kecil. Itu mencari perbandingan genotipnya. Untuk mencari perbandingan fenotip itu adalah kita lihat warnanya. Ya. Warnanya tadi ada yang bulat kuning. Kemudian ada yang bulat hijau. Ada yang keriput kuning, ada yang keriput hijau. Kita hitung ya, berapa yang bulat kuning? Kita hitung di kotak ini yang bulat kuning ada 9. Kemudian yang bulat hijau ada 3. Apalagi yang keriput kuning ada 3. Yang terakhir adalah yang keriput hijau ada 1. Jadi perbandingan fenotip untuk buku Mendel 2 itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, jadi angka 9-nya ini adalah sifat yang dominan. Ya, sifat dominan apa tadi? Bulat kuning. Yang angka 3 yang pertama. Ya, angka 3 pertama itu adalah bulat hijau. Berarti di sini yang dominan digabung dengan yang resesif. Kemudian angka 3 yang berikutnya adalah keriput kuning, yaitu resesif digabung dengan yang dominan. Dan angka 1 yang belakang adalah yang resesif semuanya, ya. Jadi angka 1 yang belakang adalah yang gennya resesif semua. Menghitung macam gamet, genotip dan fenotip. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung jumlah macam gamet. Jumlah jenis gamet dihitung dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. Dengan N adalah jumlah pasangan alel heterozigot yang bebas memisah. Langkah mencari jenis gamet. Yang pertama, alel heterozigot ditulis secara terpisah, sedangkan alel homozigot ditulis salah satunya saja. Garis penghubung untuk alel heterozigot dibuat bercabang, sedangkan alel homozigot dibuat lurus. Contohnya di sini adalah individu yang bergenotip
A besar A besar, kemudian B besar B kecil, C besar C besar, D besar D kecil, memiliki dua macam pasangan alel yang heterozigot, sehingga jumlah gametnya adalah 2 pangkat N. Karena gamet heterozigotnya ada 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4 jenis. Jenis gamet dapat diketahui dengan diagram anak garpu sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini gamet A besar ya, kita tulis satu macam saja, A besar saja. Kemudian ada B besar B kecil, ditulis kedua-duanya. Jadi di sini bercabang 2. A besar ini bercabang 2, B besar dan B kecil. Kemudian untuk C, karena dia cuma satu macam, C besar saja, maka tidak bercabang, dibuat garis lurus. Untuk D besar dan D kecil, karena dia ada 2 macam, maka dari C besar bercabang 2 menjadi D besar dan D kecil. Begitu juga yang di bawahnya. Jadi cara menulis gametnya adalah A besar B besar C besar D besar ya. Kemudian A besar B besar C besar D kecil, dan A besar B kecil C besar D besar. Yang terakhir A besar B kecil C besar D kecil. Nah, jadi di sini dari individu yang bergenotip A besar B kecil C besar D kecil, jumlah macam gametnya ada 4. Apa yang 4 itu? Adalah yang ini ya. Demikian. Sekarang kita lihat yang B-nya, menghitung genotip dan fenotip hasil keturunan. Yang pertama, menghitung fenotip hasil keturunan dengan diagram anak garpu atau cabang atau bracket. Contohnya adalah persilangan ercis biji bulat kuning heterozigot B besar B kecil K besar K kecil dengan sesamanya. Nah, yang pertama kita lihat dulu adalah B besar B kecil K besar K kecil disilang dengan B besar B kecil K besar K kecil ya. Jadi kuning heterozigot disilang sesamanya. Memasangkan setiap alel pada kedua induknya yang sealel. Memasangkan setiap alel pada kedua induk yang sealel. Kemudian menghitung jumlahnya, menggabungkan dengan pasangan alel lainnya yang bukan sealel, dan mengalihkan koefisiennya. Ya, jadi yang harus diingat adalah mencari gen yang sealel dulu ya. Mencari gen yang sealel dulu. Gen yang sealel adalah B ya, alel B, kemudian ada alel K. Jadi alel B ini kita lihat dulu ya. Jadi alel B besar bisa bergabung dengan B besar, bisa bergabung dengan B kecil ya. Jadi pada persilangan monohibrid kita lihat ya, yang pertama tadi, jadi jumlah gametnya adalah B besar B kecil B kecil. Kemudian yang alel yang lainnya, alel K ya, kita lihat lagi ya, ada K besar K kecil ya. Jadi B besar ada 1, B besar B kecil ada 2, B kecil ada 1. Kemudian K besar K besar ada 1, K besar K kecil ada 2, dan K kecil ada 1. Nah, kemudian apalagi langkah selanjutnya, yaitu menggabungkan dengan pasangan alel lain yang bukan sealel ya. Jadi gen yang bukan sealel itu apa? Ya, adalah gen B dan gen K ya. Jadi alel B dipasangkan dengan alel K. Jadi tadi kan ada B besar tadi ada 1, tulis 1 B besar. Kemudian kita gabungkan dengan ada 3 panahnya di sini. Ada 1 K besar, 2 K besar K kecil,
1 K kecil K kecil. Nah, jadi tinggal kita gabungkan aja. Jadi di sini ada B besar, B besar, K besar, K besar, ya. Nah, hasilnya adalah bulat kuning kan? Ya. Kemudian koefisiennya kita kalikan, 1 dikali 1, 1. Nah, kemudian B besar, kita lihat lagi dengan K besar, K kecil. Jadi di sini menjadi B besar, K besar, K kecil. Bulat kuning. Ya, masih bulat kuning. Kemudian B besar dengan K kecil, K kecil. Nah, menghasilkan B besar, K kecil, K kecil. Bulat hijau. Ya. Koefisiennya tinggal dikalikan. Kemudian B besar, B kecil ada 2. Kita kasih tanda panahnya ada 3 cabang di sini ya. Kemudian ada K besar, 2 K besar, K kecil, 1 K kecil, K kecil. Ya, kita lihat B besar, K besar, K besar. Ya, bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil juga bulat kuning. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Bulat hijau. Ya. Koefisiennya kita kalikan 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2. Kemudian yang B kecil ini ada 1 3 cabangnya. Ya, kita 3 cabangnya yaitu 1 K besar, 2 K besar, K kecil, 1 K kecil, K kecil. Nah, jadi di sini fenotipnya B kecil, K besar, K besar. Jadi keriput kuning. Ya. Kemudian ini B kecil, K besar, K kecil, keriput kuning. Dan B kecil, K kecil, K kecil adalah keriput hijau. Ya. Nah, kita lihat di sini berapa rasio fenotipnya. Ya, rasio fenotipnya di sini kita hitung aja. Yang bulat kuning ada berapa di sini? Yang bulat kuning 1 tambah 2 3, 3, kemudian 5 tambah 4 9. Jadi yang bulat kuning ada 9, kemudian yang bulat hijau ada 3. Dan yang keriput hijau juga ada 3. Dan terakhir yang keriput hijau, yang tadi yang 3 adalah keriput kuning ya. Ya, kemudian terakhir yang angka 1 ini adalah keriput hijau, ada 1. Nah, jadi sini dapat juga perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1 sesuai dengan hukum Mendel 2. Ya, ini cara lain untuk menghilangkan yang dihibrid ya. Selain menggunakan papan persilangan, bisa juga dengan cara anak garpu atau cabang atau bracket. Ya.